bukan. Sebab kalau Tuhan tidak bekerja, lu mau dekat, lu mau tempel dengan gubernur kah? Lu mau tempel dengan wali kota kah? Lu mau tempel dengan orang kaya siapa kah? Kalau Tuhan tidak gerakan mereka, lu tempel sampai lu bisa terlepas pun, lu dapat apa-apa. Dengar itu be omong. Kalau Tuhan tidak bekerja, kau tidak dapat apa-apa. Terlalu banyak andalkan manusia, toh? Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Ada Pak Adi. Silakan. Mau tanya bagaimana hukumnya bagi orang yang membantu sesama tetapi yang mengharapkan imbalan. Contohnya si A menawarkan suatu kerjaan kepada si B, dan ketika si B dinyatakan lulus, maka si B harus memberikan atau membayar imbalan sesuai dengan permintaan dari si A. Kira-kira bagaimana hukum bagi orang seperti ini dalam pandangan iman Kristiani kita? Mohon penjelasan dari Bapak Gembala. Iya, jadi begini, tergantung motivasi ya. Karena bagaimanapun Anda ingat ya, Yusuf pernah menafsirkan mimpi dari kepala juru roti dan kepala juru minum kan. Lalu Yusuf bilang, nanti kalau sudah bebas tolong ingat saya. Ternyata itu orang lupa Yusuf selama 2 tahun. Nah, Yusuf kan minta tolong ingat beta kalau lu sudah jadi orang, tolong bantu beta gitu loh. Maksud Yusuf bukan lu kasih Yusuf uang atau apa. Memang Yusuf dalam posisi kan di penjara. Jadi kalau sudah sukses, jangan lupa orang. Menurut saya ini sah-sah saja. Tapi memang kelihatannya sikap seperti itu pun kalau Tuhan tidak berkenan tidak bisa. Terbukti bahwa Yusuf berharap orang itu ingat dia, orang itu lupa dia sampai 2 tahun. Anda bayangkan. Nanti setelah itu baru Tuhan ingatkan kembali. Jadi Tuhan mau ajar, jangan terlalu minta manusia ingat kita. Kita berbuat baik itu, begini dengar. Kita berbuat baik itu supaya Tuhan ingat kita. Kita buat bantu orang yang catat sorga. Kadang-kadang saudara lihat ini kadang-kadang konsekuensi yang sering kita temui yang tidak bisa dihindari adalah yang kita bantu ternyata tidak ingat kita. Saudara, ada tidak orang begitu? Makanya dalam khotbah saya bilang, saya ingatkan para pejabat, ya, dan saya ingatkan juga orang-orang yang dibantu. Ya, saya ingat yang saya omong tadi, saya khotbah di kantor Bupati Kupang beberapa waktu lalu itu. Saya bilang, Anda yang dibantu oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Anda jangan kacang lupa kulit dong. Ya, Anda jangan lupa orang punya jasa dong. Saya omong begitu, ya. Tapi saya lebih kepada mengingatkan orang. Tahu diri gitu loh. Lu lagi susah, lu lagi nol besar, lu lagi merayap dan dada. Itu orang yang Tuhan pakai, bantu lu, angkat lu, kasih kerja, ya dong. Kasih kamu kenal dengan orang. Tapi ada orang yang kayak begitu tuh, lupa diri. Akhirnya apa? Bagian orang yang bantu dia ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan, ada dalam tekanan. Mereka tidak ada waktu mengunjungi melihat, membesuk. Seorang petinggi juga, dia baru turun dari jabatannya, saya tidak sebut nama. Lalu dia karena emosi dia maki-maki. Gara-gara apa? Dia bilang itu orang semua yang dia bantu, sejak dia turun dari jabatan itu, tidak ada satupun yang muncul. Dan menurut saya memang ini orang-orang tahu diri, orang-orang kurang ajar, orang-orang yang sudah kena tolong dari Tuhan melalui orang-orang itu. Tapi minimal lu doakan dia lu kunjungi dia ya. Ini lupa sama sekali, bikin buta diri, bikin tuli diri, tidak mau peduli lagi dengan orang yang pernah tolong dia. Nah, menurut saya orang begini sudah pasti tidak mengasihi Tuhan. Apa dasarnya? Bagaimana orang yang kelihatan, pribadi yang kelihatan yang tolong kita saja kita tidak peduli, apatah lagi Allah yang tidak kelihatan. Saya bandingkan dulu.
dengan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Ya. Saya prihatin sekali. Makanya pejabat-pejabat, saudara jamakan puji bila orang keliling di Anda, lu karena tumor atau beson sumpah. Ini contoh saya beson de sumpah. Ya. Lu karena tumor kok kanker salang infus keliling lu, doson de toe lu, jadi lu jamakan puji. Lebih baik tuh kalau masih kaya, bantu orang susah yang betul-betul membutuhkan, bantu orang-orang yang apa. Lu jangan cek ke orang, kas mabok orang. Kadang-kadang ada pejabat yang, oknum pejabat yang dia kasih orang bermain perempuan sesuka hati. Lu tunggu lu waktu, lu dengar bapak, beson sumpah, mabe yakin dia waktu akan datang. Ya. Tapi buat Anda yang juga sudah dibantu, tolong tahu diri dulu, iblis. Dengar saya omong nih. Kadang-kadang kita tidak tahu diri. Dikatakan jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Perhatikan, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Jadi saya berharap ya saudara kalau lihat orang-orang yang berjasa di hidup saudara tuh luar biasa lah, bantu dulu. Saya belajar dari saudara saya ya. Kakak saya nomor 2 itu namanya Pak Ayub ya. Beliau itu, ini contoh saja, ini kesaksian nyata dan almarhum keluarga Bapak Nabas Jurumana tahu seperti apa kakak saya. Saya belajar dari beliau. Beliau itu PNS dari sopir. Ini contoh nih kakak saya yang kakak Ayub. Beliau PNS itu sopir dari pejabat satu ke pejabat lain. Terakhir itu waktu Pak almarhum Pak Barnabas Jurumana. Karena Pak Barnabas Jurumana ini juga dulu simpai saya. Saya kan anak Kempo, mantan anak Kempo. Pendiri Kempo NTT, yaitu simpai saya juga. Jadi Pak Nabas ini yang istilahnya bantu banyak kepada kakak saya ini. Jadi saya lihat kakak saya punya loyalitas terhadap beliau itu, saya harus beri hormat. Saya bilang ini teladan luar biasa, dalam hal ini luar biasa. Beliau tidak lupa sama sekali dan beliau didik kami adik-adiknya. Ingat, satu kali waktu lewat, karena lewat waktu itu ada kedukaan ya. Apa almarhum Pak Ed Funai atau pokoknya keluarga Funai lah. Funai di Oepura ada yang meninggal, jadi pejabat-pejabat datang. Maka kakak saya ini lewatlah rumah kami kan di Oepura. Lalu rumah kami itu mungkin rumah paling reot, rumah paling miring, rumah mungkin paling miskin di itu gang. Rumah saya dan saudara kami satu keluarga tuh. Jadi pas lewat almarhum Pak Nabas bilang, Ayub mana rumahmu? Sudah lewat Bapak. Kau antret belakang dulu. Mundur belakang, saya mau lihat mana rumahmu. Waktu lihat rumah kayak begitu, saudara-saudara, ya. Waktu lihat rumah kayak begitu, Pak almarhum Pak Nabas marah. Kau rumah model begini kau tidak kasih tahu saya bagaimana ini. Nanti kau pergi ke kantor ya ambil ini segala macam. Maka bikinlah rumah itu. Dan ada sejumlah promosi lain sampai beliau pernah jadi kepala desa kok, lurah kok di Batak Teh sana. Batak Teh ya Kupang Barat. Jadi dari situ saya lihat sampai Pak Nabas Jurumana meninggal. Kakak saya walaupun dia punya pergumulan banyak, dia berusaha, dia hadir sampai ke Sumba sana. Betul-betul saya hargai. Ini contoh saja bahwa orang tidak lupa jasa orang gitu loh. Ini jujur lagi saya ngomong nih, keluarga istri Pak Yefta Bengo misalnya ya. Ini saudara kami juga. Saya waktu Pak Yefta Bengo sakit, saya pergi doa buat Pak Yefta Bengo. Sudah beliau sakit sebelum meninggal tuh. Saya tanya bagaimana, ada yang ini datang atau tidak. Ini yang saya sebut, nih yang saya tahu yang almarhum Pak Yefta Bengo bantu mereka ini. Ini datang atau tidak, ini datang atau tidak, ini datang atau tidak. Keluarga bilang tidak ada. Tapi Anda tahu,
Dulu zaman Pak Yefta Jaya, minta maaf ya mesti omong pakai bahasa Kupang. Itu orang bilang Pak Yefta haus sampai mau muntah. Ya kasih tolong. Bagian orang meninggal mereka tidak muncul, atau orang sakit mereka tidak datang. Mereka hanya butuh orang punya bantuan, orang punya uang. Nah, jadi begini kakak yang tanya, kalau ada orang bantu orang, ya, kalau dia ternyata memang dia orang susah, dia bilang beta bantu, nanti saudara ingat beta, begitu. Saya pikir itu sah-sah saja, ya. Tapi buat yang minta bantu, kalau Anda mau minta bantu, saya sarankan berdoa dulu, ya, karena bantuan sesungguhnya dari Allah. Jangan tidak berdoa, Anda hanya lihat manusia, Anda langsung bicara kepada dia, tidak minta bantuan dari Tuhan. Saya pikir salah besar, ya. Teladani Nehemia, ya. Nehemia itu saya lihat di dalam Nehemia pasal 2, ya. Nehemia pasal 2 ayat 4. Ini sudah di hadapan raja, di mana Raja Artasasta ini sudah tawarkan Nehemia bantuan. Tapi Anda lihat ini ayat 4 dari Nehemia 2. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Karena ini Nehemia kan curhat, ada masalah, mau bantu Yerusalem. Raja tanya, lu mau apa? Saudaraku, ini ayat langsung spontan bilang begini, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini orang Kristen yang benar. Berdoa dulu baru utarakan. Sebab kalau Tuhan tidak bekerja, lu mau dekat, lu mau tempel dengan gubernur kah? Lu mau tempel dengan wali kota kah? Lu mau tempel dengan orang kaya siapa kah? Kalau Tuhan tidak gerakan mereka, lu tempel sampai lu sen bisa terlepas pun, lu sen dapat apa-apa. Dengar itu be omong. Kalau Tuhan tidak bekerja, kau tidak dapat apa-apa. Kalau lu banyak andalkan manusia toh. Nah, jadi menurut saya kita yang sudah dibantu tetap bantu orang. Tapi Anda yang minta bantu tapi hanya melihat manusia, Anda harus bertobat, andalkan Tuhan. Dan minta bantu di sini jangan sampai sifatnya memeras, ya. Sama kayak minta maaf ya, ada saya lihat mau masuk kerja ini 100 juta, ini 200 juta. Nah itu menurut saya penipu, dan itu harus menurut saya sogok suap, begitu harus dipolisikan. Dan itu berdosa secara hukum, ya. Tuhan memberkati, shalom.